Abdur, Abdur, kau teriak-teriak itu kau sadar nggak kalau kau sedang teriak cari kerja buat Abah Anis? Yang kita rasakan ini Bapak Jokowi, pembangunannya itu kita rasakan sekali. Justru itu kita minta supaya ada lewat supaya dia jalan. Harapannya untuk presiden bagaimana harapannya? Harapan saya ke depan lebih lanjut lagi pembangunan yang dia sudah lakukan. Jadi perampasan aset saja yang sudah disokong-sokong sama Bapak Jokowi itu tidak digubris sama DPR gitu. Yang Jokowi, Kan saya udah katakan tadi Najwa, kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, tapi Jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Ya, jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia, bicara masalah kemanusiaan. Ya kita juga dong. Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia. Di mana kau berada? Yang membuat kau makan, membuat kita makan. Ini saya terakhir ngomong tentang Najwa, saya juga udah enak banget sama dia. Males juga gitu kalau dibahas terus keenakan. Kenapa dia nggak bales atau dia nggak respon? Karena dia tahu kalau dia respon sekali aja saya akan balas 10 kali. Dan saya akan beberkan di mana aja dia pernah check in. Satu yang tolong dipegang ya. Kita ini kan juga manusia, punya harga diri, punya hati, punya pikiran, punya juga keinginan baik. Tidak akan mungkin kita bikin yang jelek juga. Saya punya tanggung jawab juga moral kepada anak cucu saya. Tidak mungkin, jangan Anda pikir Anda aja yang paling moralis, kita juga punya moral. Ya Bapak Anies Baswedan di PHP oleh PDI Perjuangan, katanya mau dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Nggak taunya yang dimajukan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Apa Anies kemana? Apa Anies? Kok nggak ikut daftar? Kalau gini kan aku jadi terkejut. Anies Rashid Baswedan mempunyai program unggulan seperti transportasi, Jaklingko, bantuan. Gue nggak pernah ngerasa sedih tipu ini sama orang yang udah gue pilih 2 kali, lu tahu? Lu tahu nggak? Lu tahu? Esther, lo kok jadi blunder? Lo bilang udah milih Jokowi 2 kali, sementara umur lo aja baru 24, Esther. Lo umur 14 tahun udah bisa ikut pemilu gitu? Ketahuan banget nih bohongnya. Gue nggak pernah ngerasa sedih tipu ini. Kamu merasa ditipu, tapi kamu juga menipu. Apapun gue mau nangis, gue nggak pernah ngerasa sedih tipu ini. Merasa paling dibohongi, merasa paling tersakiti, tapi dia sendiri membohongi publik gitu. Akunnya Mbak Warna Biru yang kemarin nangis-nangis malah salah dia kecewa dengan pemerintah ya. Gue berapa kali memperhatikan itu akunnya itu tuh banyak yang komen dan dihapusin sama dia. Terus dari VT gue yang kemarin gue bikin juga ada beberapa orang yang komen di situ kalau dia itu diblok sama mbaknya gitu. Enggak sih, itu salah brief kayaknya. Kayak briefnya untuk orang-orang yang udah dewasa gitu, umur 30 tahun ke atas. Terus ternyata orang yang ngasih briefnya itu nggak tahu umurnya masih 23 tahun gitu. Udah gak usah diprediksi lagi karena videonya udah di take down juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati. Kembali lagi dengan saya di sini Joko. Di kesempatan kali ini saya mau membagikan dan mengulas video reaction. Guys, kita akan mereaction beberapa video yang saya rangkum di sini. Pokoknya seru-seru ya guys. Di sini ada Mbak Najwa Shihab yang bisa dibilang Jokowi harus diturunkan, diskakmat oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Waduh, soal apa? Peringatan darurat. Pokoknya seru, dan Nikita Mirzani juga angkat bicara ya guys. Nah, ada juga di sini ya teriak-teriakan gantung Jokowi, gantuang Prabowo oleh para pendemo, mahasiswa di Yogyakarta, kalau enggak salah ya kan guys.
Dan ada juga nanti video soal Abah Anies, dan ada juga video yang lagi trending ataupun yang lagi viral, yaitu mbak-mak baju biru, ketahuan bohongnya katanya 2 kali milih Pak Jokowi, namun ternyata umurnya baru 23 tahun, ketahuan bohongnya kena mental. Oke, langsung saja kita simak video ini. Semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada, pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh 1 partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Yang memang kenyataannya ini, sayangnya ini, banyak dihadapi dengan cara yang represif dan berlebihan. Anak-anak muda cedera, luka, di saat mereka datang untuk ikut mengirimkan pesan kami ingin mengawal konstitusi, kami ingin meluruskan usaha pembengkokan atas konstitusi. Karena itu hadapi juga dengan rasa cinta sebagai saudara sebangsa. Ini sangat disesali dan ini tidak boleh berulang lagi. Tapi bukan anak muda, jangan pernah gentar, jangan pernah mundur. Insyaallah jadi catatan untuk diceritakan dengan rasa bangga. Ketika Indonesia konstitusinya terancam, maka anak muda tidak diam, anak muda terlibat. Dan banyak juga generasi-generasi lebih senior yang memilih terlibat walaupun secara usia sudah senior. Kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Abdur, kau teriak-teriak itu kau sadar nggak kalau kau sedang teriak cari kerja buat Abah Anies? Iya kan? Kalau kau bilang bapak yang cari kerja buat anak, kau sekarang cari kerja buat bapak. Iya kan? Presiden yang kita rasakan ini Bapak Jokowi. Pembangunannya itu kita rasakan sekali. Justru itu kita minta supaya pantai lewat supaya dia jalan. Harapannya untuk presiden bagaimana harapannya? Harapan saya ke depan lebih lanjut lagi pembangunan yang dia sudah lakukan. Lain di kota, lain di pembangunan yang dia kampung, sudah lakukan. Harapan saya begitu. Ke bangsa Indonesia kita sudah rasakan. Kita ini bangsa Indonesia, bangsa Papua. Jadi masih ada pelanjutan beliau punya pembangunan masih berjalan. Jalan-jalan semua. Itu harapan saya. Mantap. Dari mana kalian tahu bahwa setiap keputusan di DPR itu perintah dari Bapak Jokowi? Sedangkan perampasan aset saja yang sudah disokong-sokong sama Bapak Jokowi itu tidak digubris sama DPR gitu. Jadi sekarang kemarin kenapa Bapak Jokowi dicaci keluarga dinasti? Terserah. Saya tuh kalau keluarga dinasti terus kerjanya bagus, nggak ada masalah gitu. Kalau tapi masalahnya bukan dinasti politik ya. identitas kerjanya ngadu domba itu kan yang nggak bagus gitu. Tapi hari ini gue lihat baca bukan sengaja ngebuka baca berita, tapi beranda gue lihat Pak Anies datang ke entahlah PDIP gitu ya. Itu kayak oh iya. Politik emang seperti itu aja. Terserah mau sama deh, terserah. Dan kembalikan beranda-beranda gue. Jangan ada dunia politik di beranda gue. Saya tidak suka. Aduh. Kok jadi Pak Anies? Oh nggak spesial. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Merdeka. Gantung Jokowi. Ini pasti anak-anak apa kalau muda? Suara 16% ya guys. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Tawa ya. Gantung Jokowi. Kan? Gantung Jokowi. Padahal Gantung Jokowi. apa yang sudah dibangun Pak Jokowi kalian nikmati. Bodoh ya kan? Waktu yang lalu, itu yang menurut Anda birahi politiknya tidak bisa dikendalikan? Najwa nggak usah ngadu-ngadu.
Saya bertanya supaya spesifik, Pak. Tetapi ngomong-ngomong birahi politik, ngomong-ngomong birahi siapa politik, saja yang pilkada merasa tetap itu silakan. Iya, Mau direnungkan. Saya udah katakan tadi Najwa. Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, Ya, tapi jangan kalau kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Ya, jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia, bicara masalah kemanusiaan. Ya kita juga dong. Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia. Di mana kau berada? Yang membuat kau makan, membuat kita makan. ini saya terakhir ngomong tentang Najwa, saya juga udah enak banget sama dia. Males juga gitu kalau dibahas terus keenakan. Kenapa dia nggak bales atau dia nggak respon? Karena dia tahu kalau dia respon sekali aja saya akan balas 10 kali. Dan saya akan beberkan di mana aja dia pernah check in. Paham? Wow, Nikita Mirzani dilawan ya kan. aduh mantap. Dan satu yang tolong dipegang ya. Kita ini kan juga manusia, punya harga diri, punya hati, punya pikiran, punya juga keinginan baik. Tidak akan mungkin kita bikin yang jelek juga. Saya punya tanggung jawab juga moral kepada anak cucu saya. Jangan Anda pikir Anda aja yang paling moralis, kita juga punya moral. Iya. Saya tidak bikin membuat sesuatu yang akan mengorbankan anak cucu saya. Oke. Anda kan belum pernah dicobain macam-macam, saya sudah. Jadi saya udah tahu, saya bilang Pak. Maksudnya dicobain macam-macam, Pak? Ya macam-macam lah. Dalam perjalanan hidup ini kan macam-macam. Oke. Jadi kematangan itu juga penting. Jadi Anda harus paham juga, kami ini, tekad kami, apalagi Presiden, kita pengen buat terbaik buat Republik ini. Baik. Saya tidak akan lacurkan profesionalisme saya untuk sesuatu kata-kata dalam itu. Tidak akan. Oke, Pak Luhut. Itu tanggung jawab saya. Waduh mantap Pak Luhut. Ya Najwa Shihab langsung diam aja. Oke, ini tentang anak abah pula ya. Kenapa ini? Kenapa ini? Kasihan sekali ya Bapak Anies Baswedan. Di PHP oleh PDI Perjuangan, katanya mau dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Nggak taunya yang dimajukan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Aduh. Pramono Anung ya. Malang nasib apa ya? Malang nasib apa? Makanya kemarin kan sudah dikode sama Ibu Megawati, kalau mau dimajukan oleh PDIP ya nurut sama saya. Itu dites, ternyata Pak Anies nggak mau nurut, nggak pakai seragam warna merah, nggak mau menyembah, ya kan Pak Anies? Gini lah. Tapi nggak apa-apa, bagus, saya setuju dengan PDI Perjuangan nggak ngusung Pak Anies. Karena apa? Pak Anies cuma dompleng saja. Tahu kan sejarahnya apa? Zamannya SBY ikut SBY, zamannya Jokowi ikut Jokowi, zamannya Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zamannya Pak Surya Paloh ikut Pak Surya Paloh. Ini Megawati mau ikut. Janganlah, bunglon itu bagus, nggak usah dimajukan sebagai calon gubernur. Kalau seperti ini gimana nasib Pak Anies? Mau ngapain lagi Pak Anies? Mau jadi apa? Calon apa? Sudah tidak bisa, tidak ada partai yang mau mengusung. Makanya Pak Anies jangan jadi politik, ya kan? politisi yang suka loncat-loncat. Ya, ikut partai. Biar tidak dibuat-buat kayak gini, tidak disia-siakan ya Pak Anies. Sekarang nikmatilah kesedihan Pak Anies, merenung di kamar, di rumah ya. Oke Pak Anies, sehat selalu Pak Anies. Salam perubahan. Karena hidupnya berubah-ubah sekarang kesini kesana. Waduh, iya ya. Loh, yang daftar cagup Cawagup Jakarta kok dari PDIP Pramono Anung sama Rano Karno. Abah Anies kemana? Abah Anies kok nggak ikut daftar? Kalau gini kan aku jadi terkejut. Oke. Congratulations, selamat hari ini Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh koalisi Kim Plus dan juga pasangan Pramono Anung Rano Karno yang diusung oleh PDIP resmi mendaftarkan diri ke KPU DKI Jakarta sebagai cagup dan juga cawagup yang akan maju di Pilgub 2024 besok. Tapi by the way, kok gue salfok ya sama calon dari PDIP? Kok nggak ada nama Anies Baswedan ya? Oh iya lupa, kan Anies Baswedan nggak diajak ya? Aduh, kesian.
Padahal Pak Anies udah effort banget ya, datang ke DPP PDIP pakai batik warna merah. Tapi kok namanya nggak dipanggil-panggil. Tiba-tiba Tarama jreng, PDIP batal usung Anies. Ya lo kasian banget. Akhirnya pulang tanpa diusung PDIP dan juga nggak dapet rekom. Tapi sih sebenarnya gue nggak aneh sih ya kalau misalnya akhirnya PDIP nggak ngusung Anies Baswedan. Karena emang dari awal Bu Mega itu emang nggak mau. Tuh ya, Megawati soal Pilkada Jakarta, ngapain saya disuruh dukung Anies? Emang nggak mau gitu, tapi yang ngononya aja gitu sama pendukungnya yang kepedean. Guys, ternyata Anies itu masih bisa maju loh di Pilgub DKI ini, walaupun tanpa didukung oleh PDIP. Beneran, serius bang, kalau misalkan Anies masih bisa maju tanpa PDIP atau koalisi perubahan. Oke, kita dengar dulu guys. Kita merujuk pada putusan MK yang bilang partai yang mempunyai 7,5% atau gabungan koalisi itu mencapai 7,5%, dia bisa mengantarkan seseorang untuk ikut pilkada. Oke. Tapi dengan catatan ya, banyak catatan nih. Jadi kalau misalkan partai-partai non Kim atau non parlemen itu bergabung, contohnya kayak Perindo, itu mempunyai 2,64%, P3 2,53%, Partai Buruh 1,15%, Partai Umat 0,93%, Partai Hanura 0,44%, PKN 0,32%, jadi ada total 8,01%, dan itu bisa sangat-sangat bisa mengajukan Anies menjadi gubernur DKI atau ikut pilkada. Yuk teman-teman yang mau dukung Anies untuk ikut pilkada DKI, yuk kita geruduk Instagramnya atau media sosialnya partai-partai tersebut. Yuk, see you. Gua dengar-dengar nih Pak Anies dijegal mati-matian. Emang iya. Tenang aja gua. Gua nggak puyeng gua mah. Tuh. Cair nih. Walaupun dijegal nih, gua tetap tuh pusing deh. Inilah deklarasi paling lucu yang dilakukan anak Abah Anies Rashid Baswedan agar maju di Pilkada DKI 2024. Gubernur Anies Rashid Baswedan mempunyai program unggulan seperti transportasi, Jaklingko, bantuan apa tuh? Oh gitu ya. Semua. Nah, jadi seluruh ngikutin gitu. Oke, sih. Nggak ada tulisan. Ya, kecamatan. Emang kecamatan Timur. Oh. Ya, siap. Sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi. Gimana nih? Tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kagak ada ngikut. Langsung deklarasi. Kami warga kota Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan ini menyatakan. Satu, bahwa kami telah merasakan kinerja dari Gubernur Anies Rashid Baswedan. Lawak. Itulah tadi ya, langsung deklarasi yang dilakukan oleh anak-anak Abah agar Anies Rashid Baswedan ini menjadi gubernur di DKI Jakarta kembali. Bahkan yo, saking lucu deklarasinya itu dikomen dari berbagai partai politik Jabang Bayi. Dan kabarnya sampai sekarang yo, anak Abah Anies ini yo, deklarasinya itu tolor belum selesai, diulang dan diulang terus karena abahnya itu yo tidak ada parpol yang mengusung loh, dan angel. Nah ini yang kena mental. Gue gak pernah ngerasa seditipu ini sama orang yang udah gue pilih 2 kali, lu tahu? Lu tahu nggak? Lu tahu? Esther, lo kok jadi blunder? Esther lo bilang udah milih Jokowi 2 kali, sementara umur lo aja baru 24, Esther.
Kok umur 14 tahun udah bisa ikut pemilu gitu? Dulu ya pas zaman gua umur segitu boro-boro bisa ikut pemilu, punya KTP aja belum? Iya. Lagi halu nih pasti, Halu ya kan? Ngaku loh. Heran gua makin mendekati Oktober makin banyak orang ngawur. Kenapa sih? Tapi lo waktu bikin fit ini dalam keadaan sehat kan? Nggak lagi nge-fly misalnya? Gue pribadi kecewa sampai mampus karena gue pilih dia 2 kali. Oh, lo tau? 2 kali. Jadi umur gue tuh sekarang 23 tahun. Masa iya umur 23 iya. tahun udah 2 kali pemilu. Ketahuan banget nih bohongnya. Gue nggak pernah ngerasa seditipu ini. Kamu merasa ditipu, tapi kamu juga menipu. Kamu yang nipu ya kan? Mau bikin konten edukasi tentang adanya peringatan darurat di negara kita ini, boleh. Silahkan. Asalkan jangan bohong. Jangan ya dek ya. Jadi buat para netizen, bijaklah memilih konten dan cari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Kebongkar juga ya. Terima kasih. Demi apapun gue mau nangis. Gue nggak pernah ngerasa seditipu ini. Nangis gua ya, air merasa mata gua paling ya. dibohongi, merasa paling tersakiti, tapi dia sendiri membohongi publik gitu ya. Jadi si Kak Esther ini gue rasa kalian juga udah pada tahu karena ini tuh rame banget diomongin orang gitu. Jadi intinya si Kak Esther ini bikin V3 ya. Dia menyampaikan perasaan kekecewaannya dia terhadap Bapak Presiden Jokowi karena dia sudah merasa dibohongi gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Si Kak Esther ini bilang kalau dia ini padahal udah 2 kali loh mencoblos beliau gitu ya. Sudah 2 periode si Kak Esther ini memilih presiden kita yang sekarang gitu. Tapi nyatanya umur dia yang sekarang itu adalah 23 tahun. Jadi umur gue tuh sekarang 23 tahun. Nih, ini adalah postingan dia sendiri yang dimana dia ini mengakui kalau dia ini sekarang baru 23 tahun. Yang dimana kalau misalnya dia mencoblos 2 kali itu berarti 10 tahun yang lalu dia umur 13 tahun gitu ya. Ya gue ngerti sih mbak kalau misalnya lu mau bikin konten kayak ada drama-drama dikit lah gitu kan biar konten lu FYP atau segala macam gitu ya. Gue ngerti, tapi lu nggak boleh lupa gitu. Orang yang mendengar itu nggak semua orang bodoh karena jejak digital itu nggak akan pernah hilang, apalagi lu pernah memposting umur lu yang sekarang 23 tahun gitu. Jadi kan orang juga mikir gitu, 10 tahun masa jabatan selama 2 periode itu kan berarti kan umur lu saat itu 13 tahun yang dimana lu tuh belum bisa mencoblos gitu loh. Ya jadi maksud gue kalau memang lu mau menyampaikan rasa kekecewaan lu ya udah sampein aja dengan konteks yang sesungguhnya gitu. Jangan sampai lu merasa paling dibohongi tapi lu juga membohongi publik gitu. Ya, apalagi kan yang setahu gua dia ini mengerti banget tentang hukum. Dia ini belajar tentang hukum gitu ya. Jadi maksud gue nggak usah drama-drama kalau bikin TV, nggak usah yang drama-drama yang menggiring opini seakan-akan lu tuh kayak merasa disakitin, lu terus merasa dibohongi sama presiden kita yang sekarang gitu ya. Sekalian lu tuh menggiring opini ke masyarakat kalau masyarakat juga sama nih kayak gue merasa dibohongi gitu. Nggak gitu konsepnya. Kalau memang lu merasa dibohongi, lu sendiri juga jangan bohongin publik. Iya. Guys, kalian ada nggak mampir ke akunnya Mbak Warna Biru yang kemarin nangis-nangis masalah dia kecewa dengan pemerintah ya. Gue berapa kali memperhatikan itu akunnya itu tuh banyak yang komen dan dihapusin sama dia. Terus dari VT gue yang kemarin gue bikin juga ada beberapa orang yang komen di situ kalau dia itu diblok sama mbaknya gitu. Kenapa mbak diblok? Kenapa? Ada apa kok diblok sih? Dan akun dan VT yang kemarin lu buat itu kemana? Kok dihapus sih? Kena mental. Kalau bohong mau bohong aja, ngapain? Kenapa mbak kena mental lu? Kena mental lah ya. Lagian sih lu, kalau misalkan lu benci sama pemerintah, lu nggak perlu ngelakuin itu untuk mengkibuli orang gitu loh, dan ngajak orang seakan-akan lu tuh bener gitu. Akhirnya lu dicari tahu kan, dicari tahu sama netizen dari ketahuan juga gitu. Untung aja ada video lu yang kemarin, yang tahun lalu di Desember itu ulang tahun kan, ketahuan umur lu berapa. Coba kemarin nggak ada video yang kayak gitu. Mungkin orang percaya aja sama lu sebenarnya, enggak? Iya, soal wajah. Jadi yang ketipu siapa? Netizen. Katanya udah pilih 2 kali, ternyata umurnya masih 23 tahun. Buzzer gak sih itu? Kayaknya. Ya gak sih? Itu salah brief kayaknya. Kayak briefnya untuk orang-orang yang udah dewasa gitu, umur 30 tahun ke atas. Terus ternyata orang yang ngasih briefnya itu nggak tahu umurnya masih 23 tahun gitu. Iya, kayaknya itu.
Kayak udah gak usah diprediksi lagi karena videonya udah di take down juga ya. Terus kayak komentarnya juga dihapusin semua yang jelek-jelek gitu. Ini membuktikan kalian tidak usah terlalu percaya di sosial media ya. Karena emang isinya anj. Semua yang kalian lihat di sosial media itu rata-rata tuh nipu, udah itu aja. Jadi nikmatin aja. Karena semua yang di sosial media ini adalah entertain. Jadi nggak usah terlalu langsung wah percaya nih gua. Tidak usah begitu. Nanti gampang kena hoax dari buzzer ya. And what is it? Thank you. Waduh, iya ya mbak mak yang baju warna biru ya kena mental. Setelah berbohong ya kan. Katanya sudah memilih 2 kali ya Pak Jokowi 2 kali. Seolah-olah dia itu menyesal ya milih 2 kali Pak Jokowi. Setelah netizen cari tahu, ternyata ada jejak digital itu tidak akan pernah bisa dihapus. Dia ketahuan kalau umurnya saat ini 23 tahun dan dulu sewaktu milih yang pertama untuk Jokowi berarti umurnya 13 tahun. Jadi nggak mungkin ya kan? Jadi begitulah ya guys, kadang-kadang RS ada lagi komika. Kalian percaya komika-komika ini adalah benar-benar demo untuk rakyat ya? Aku rasa enggak ya. Karena ada suap-suapan, ataupun mungkin ya, kemungkinan diduga ada bayaran juga ya kan guys. Ya termasuk orang yang pakai baju biru rela berbohong demi kemungkinan diduga dibayar gitu buzzer ya guys. Nah jadi gitu ya, ada juga yang mengatakan, mahasiswa demo itu yang gantang Jokowi. Aduh, aku kadang kasihan mendengar itu ya kan miris. Ya kan karena mereka ini kan tahu sendiri ya kan meskipun dia demo Jokowi ataupun mencaci maki Pak Jokowi, namun apa yang dibikin Pak Jokowi dia nikmati seperti MRT, kereta cepat, pasti mereka ini menikmati ya kan. Aku heran lah ya dengan orang-orang yang selalu sakit hati. Aku rasa ini bukan aspirasi dari rakyat ya ataupun mewakili rakyat ya. Paling yang demo itu cuman pendungnya anak abah ataupun yang 16% itu aja ya. Menurut kalian gimana? Kalian ramekan ya di kolom komentar. Apa pandangan kalian? Terima kasih.